Kesorotan lainnya, Saudara Roy Suryo bakal menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Kuasa hukum Roy mengklaim telah menyiapkan amunisi untuk menjalani sidang. Gugatan pra-peradilan diajukan pihak Roy Suryo terkait upaya paksa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin bilang, ketika ada permohonan pra-peradilan, maka perkara pokok kasus Roy Suryo yang akan disidangkan di PN Jakarta Timur akan ditunda menunggu hasil atau putusan pra-peradilan. Jika perkara Roy masih menunggu putusan pra-peradilan, perkara Dr. Tifa akan tetap disidangkan di PN Jakarta Timur pada 2 Juli mendatang. Sehingga untuk persiapan tim Pak Roy yang sudah ditunjuk Pak Roy untuk khusus pra-peradilan juga sudah menyiapkan diri berkaitan dengan panggilan sidang pertama. Ketika ada permohonan pra-peradilan, maka perkara pokok Pak Roy Suryo yang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang juga sudah terdaftar dengan nomor perkara 300/PIT-B 2026/PNJ-KT-TMR itu menjadi ditunda menunggu proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selesai terlebih dahulu. Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu Andi Aswan yakin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menolak pra-peradilan tersangka fitnah ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo. Andi Aswan bilang pengadilan tidak akan menunda sidang pokok perkara. Kita tunggu saja nanti yang dikatakan di pra-peradilan, ya. Yang kalau tidak salah hari Senin itu pra-peradilan dari Roy Suryo, ya. Yang lucunya itu kan menuntut presiden, menuntut jaksa agung, padahal mereka ini sudah bebas untuk itu. Dan keyakinan saya itu akan ditolak. Informasi terkini terkait sidang pra-peradilan Roy Suryo, Saudara, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Tesalonika Ajeng dan juru kamera Roy Ilman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Tessa, pukul berapa sidang pra-peradilan akan dimulai dan apa saja yang dipersiapkan oleh tim Roy Suryo? Ya, selamat pagi Bermana dan juga saudara. Hari ini agenda sidang perdana pra-peradilan dari Roy Suryo diagendakan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Namun pihak pemohon yakni Roy Suryo didampingi oleh kuasa hukumnya tadi baru terpantau hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9 lebih 10 menit. Dan hingga kini sekitar pukul 9 lebih 15 menit belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa sidang perdana dari pra-peradilan Roy Suryo hari ini akan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan apa yang telah disiapkan oleh pihak dari Roy Suryo beserta dengan kuasa hukumnya, tadi saat mereka hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka sempat mengatakan kepada awak media bahwa akan ada beberapa pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus dari gugatan ataupun permohonan dari pra-peradilan Roy Suryo, di mana yang utama adalah pihak Roy Suryo ini akan menguji keabsahan dari prosesi dan prosedur, maksud kami prosedur penangkapan sekaligus juga dengan penggeledahan dan penahanan terhadap Roy Suryo yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni yang lalu. Selain itu tadi juga pihak kuasa hukum dari Roy Suryo sempat menyebutkan terkait dengan status pencekalan dari Roy Suryo, di mana selama ini dia masih dicekal dari pihak imigrasi. Nah, inilah kemudian yang juga akan diangkat dalam permohonan pra-peradilan yang akan dilakukan sidang perdananya pada hari ini yang beragendakan dengan pembacaan permohonan dari pihak Roy Suryo. Bagaimana? Baik, memang sudah ada yang disiapkan oleh pihak Roy Suryo dalam pra-peradilan ini. Kemudian apa yang masih dijadikan permasalahan ataupun sorotan dari pihak Roy Suryo terkait dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Roy Suryo? Ya, Bremana, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pihak dari Roy Suryo ini utamanya mereka akan mengajukan permohonan pra-peradilan terkait dengan proses atau prosedur penangkapan dari penyidik Polda Metro Jaya yang dianggap sewenang-wenang dari pihak kuasa hukum dari Roy Suryo ini menyebut bahwa prosedur penangkapan dan juga penggeledahan termasuk juga penahanan dari Roy Suryo ini dianggap tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, dan pihaknya juga sudah menyiapkan
menyiapkan sejumlah dokumen, termasuk juga dengan keterangan saksi dan juga keterangan saksi ahli yang digunakan juga untuk nantinya mereka menyusun argumen hukumnya dalam pengajuan pra-peradilan pada hari ini. Baik, kita nantikan sidang dimulai pukul berapa karena sejatinya harusnya dimulai pada pukul 9. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tesalonika Ajeng dan juru kamera Roy Ilman dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.